Cek masuk ya. Oke. Jadi kan kemarin kita itu udah coba belajar tentang pengkondisian sama jenis operasi di C++. Nah, sekarang kita lihat implementasinya dengan gunanya buat apa sih si pengkondisian yang if sama switch itu sama jenis operasi itu untuk apa di implementasi nyatanya gitu ya. Nah, oke. Jangan lupa on cam juga ya untuk pertemuan kali ini karena nanti ada screenshotnya buat laporan ke bulanan itu apa OSIS ya. Oke. Kita langsung aja nih ya share screen. Wait. Oke. I notify my friends. Oke. Oh, bisa notify ya. Oke. Sip. Watch streams. Oke. Dah tampil ya share screen-nya. Oh ya, by the way yang kemarin itu yang compilernya masih error, apa udah bener sekarang atau ada yang masih error gitu? Ada yang mau ditanyain dulu tentang compiler yang kemarin itu? Tar kok nggak ada suaranya ya? Ini di sininya gitu atau memang nggak ada yang berbicara? Haikal bisa? Oh nggak ada yang, oke masuk ya, oke sip lah. Haikal bisa kan ya? Nggak ada error lagi. Yang lain juga nggak ada yang error kan si compilernya? Jadi aku nggak usah ngeliatin lagi cara install. Ini beda ya cara installnya, jadi nggak usah diliatin lagi lah ya. Udah pada nggak error kan ya? Oke, jadi kita langsung aja nih ya ke yang pertemuan sekarang. Kita akan bikin project yang pertama yaitu implementasi dari pertemuan yang sebelumnya nih, pertemuan yang kedua. Kita bikin file baru ya di kemarin di CPP dasar ini. Kita bikin file baru, misalnya ini aku udah bikin ya 3 project 1 nama filenya, nama foldernya ya. Nah, sekarang kita langsung aja open with code nih ya di sini. Kalau nggak ada mungkin nanti bisa kayak gini nih. Ntar ya. Oke, kita open with code. Kalau nggak ada open with code, kalian ke sini nih ke file ya. Oke, sebentar ini belum masuk ke sini. Nah, oke. Kalian ke file, nanti kalian lihat di sini ada bagian mana sih open folder nih ya. Open folder, nanti kalian select folder yang mau kalian bikin file-filenya nih, kayak yang tadi ini kan project 1 ya. Di sini belum tampil, masih loading. Oke, di sini nih, jadi ada project 1, nanti kalian pilih aja yang ini. Baru nanti tekan select folder ini ya. Oke, itu udah tampil ya. Sip. Select folder. Oke, nah, oke ini bekas kemarin, kita close aja. Harusnya tampilan awalnya itu kayak gini ya, kosong, belum ada apa-apa. Kita bikin file baru, mungkin nama filenya bebas ya, kalian mau namain apa, tapi biasanya aku namainnya main.cpp gitu misalnya ya. Oke, udah bikin file baru nih di sini. Oke, ini kita close aja dulu. Oke, udah ya bikin file baru, baru kita struktur dasar dari C++ nya ya, ingat kita include dulu nih. Include IOStream. Oke, include IOStream, baru kita karena mau pakai namespace ya, mau pakai standar library-nya dari si IOStream ini nih. Jadi kita using namespace dulu ya. Oke, baru kita ke pintu masuk utamanya yaitu si main ini ya. Ini kita return 0, jangan lupa. Oke. Aduh. Oke. Nah, oke ya. Udah. Oke, karena nanti takutnya ngebling gitu, karena di Windows kan kalau misalnya programnya waktu kemarin ya, pertemuan awal itu kan ketika diklik ya, itu dia ngebling karena langsung keluar kan ya. Habis dari main ini dia kan langsung keluar nih. Nah, kita jangan lupa pakai dulu cin.get-nya di sini ya. Biar nggak langsung keluar. Jadi dia nungguin kita ngasih input enter gitu. Oke. Ini udah ya. Sekarang kita lihat dulu. Kita sekarang bikin apa? Bikin basal metabolic rate ya. Kalkulator basal metabolic rate. Yang di sini ada PPT-nya sih. Ini yang kelompok 3 kemarin atau 2 gitu ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang BMR ini.
Jadi BMR itu yang kita ngitungin si angka metabolisme basalnya ya, dan nanti itu bisa dikonversiin ke kebutuhan kalori minimum hariannya seorang tersebut gitu. Oke, ini ya kita lihat rumusnya. Nah, ini rumus, ini salah ya, harusnya ini rumus BMR tapi aku lupa ganti. Harusnya rumus BMR bukan BMI ya. Nah, dan rumus BMR ini ada dua, yang satu untuk laki-laki sama yang satu untuk perempuan. Jadi ada dua jenis nih. Nanti kita pakai if ya. Coba gimana nih? Nah, baru deh abis dari BMR itu kita kaliin untuk dapat total kebutuhan kalori hariannya ini ya. Oke. Algoritmanya ini di sini, tapi kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Oke. Algoritmanya nih ya. Kita yang pertama pasti bikin dulu variabel ya, inisialisasi variabel yang nanti untuk nyimpan tinggi badannya, berat badannya, sama usianya ya, sama gendernya juga, sama hasilnya juga, sama BMR-nya juga. Ada 6 berarti ya, bikin variabel kita nih. Oke, terus abis inisialisasi variabel kita bikin apa nih? Kita ini ya, keluarin ke output ya, kita print gitu ya di console out itu tampilannya, misalnya ini program kalkulator BMR gitu, kayak main menunya lah ya. Jadi kita kasih judul aja output main menu gitu ya. Oke, baru abis kita output main menu, kita kasih instruksi yang pertama, yaitu masukin apa dulu nih, berat badan kali ya. Masukkan, atau kita kasih namanya input aja lah ya, input berat badan. Oke, habis berat badan kita coba minta input tinggi ya, tinggi badan. Tinggi badan. Oke. Oh, inputnya jangan lupa ya. Input tinggi badan. Oke. Nih. Baru abis kita minta input dari user tinggi badan, kita juga mau minta usianya ya, usia dari si usernya atau umurnya lah ya, dalam tahun. Kita kasih judul lagi, input usia dalam tahun. Oh iya, ini juga tinggi badannya dalam sentimeter ya, bukan dalam meter. Jadi kita tulis aja di sini dalam sentimeter. Kalau berat badannya ya dalam kilogram ya. Oke, sip. Oke. Lanjutnya udah kita ngasih input usia, baru mungkin input gender lah ya. Kita tulis lagi input gender. Bisa misalnya ya, misalnya angka 1 untuk laki-laki gitu. Terus misalnya angka 2 lah ya untuk perempuan. Oke, jadi nanti kita ngambilnya ya, si user ngetikin 1 atau 2. Kalau 1 dia masuknya ke jenis laki-laki, kalau dia masukin 2 ke perempuan gitu ya. Oke, sip. Nanti ya kita bikin dulu algoritmanya nih, biar nanti kita gampang ngerjain bagian-bagiannya satu persatu gitu ya. Oke, kita udah input gender nih, baru kita mungkin ngecek ya, gendernya ini angka 1, angka 2, atau dia masukin angka lain gitu ya. Kita coba misalnya mengecek gitu ya. Mengecek, ini aku zoom deh ya biar kelihatan. Nah, ini filenya udah di save kan ya? Oke, dah. Kita perkecil bisa nggak? Oke, sip. Oke, mengecek ini ya, mengecek gender gitu. Ngecek gender. Yang pertama, jika masuk ke 1 adalah untuk laki-laki gitu. Oke. Kita scroll deh ke bawah. Nah, yang kedua itu adalah untuk perempuan. Oke, jadi yang laki-laki masuknya ke sini, yang perempuan nanti masuknya di bawahnya gitu. Kalau yang bukan itu gimana gitu ya, yang gak masukin angka 1 atau angka 2, kita suruh keluar aja gitu ya. Kita kasih peringatan gitu, peringatan untuk yang selain nomor di atas gitu ya. Nanti dikasih peringatannya di print gitu, misalnya apa, hey masukkan angka yang benar gitu ya, gitu lah ya. Oke, kita lihat dulu nih. Baru abis kita masuk ke yang gender untuk laki-laki, kita apa nih? Mungkin kita langsung hitung aja ya si BMR-nya berarti. Jadi kita langsung hitung aja proses kalkulasi BMR gitu. Sama yang di perempuan juga deh ya, sama. Kita langsung masuk, langsung dia ke proses kalkulasi. Ini kasih tab aja gitu ya biar, nah kayak gini deh. Nah, oke. Jadi ceritanya di dalamnya gitu ya. Oke, abis kita ngekalkulasiin BMR si orang tersebut ya,
Mungkin kita masuk langsung ke penghitungan ini nih ya. Nah ini ya, total kebutuhan kalori harian. Disingkat jadi apa yang enak ya? KKH. Udah nggak usah disingkat. Proses kalkulasi kebutuhan kalori harian. Oke, kalian bisa copy paste juga karena ini pasti sama di bawah. Prosesnya ya pasti sama, cuman rumusnya kan beda ya. Oke, nah jadi ini untuk yang laki-laki nanti masuknya ke sini. Kalau yang perempuan nanti masuknya ke sini. Oke, mungkin udah lah ya, cukup sampai segini untuk algoritmanya kira-kira lah. Kita langsung bikin aja ya. Kita yang ke bagian awal dulu di sini nih, ke inisialisasi variabel. Ini aku bisa kayak gini nih biar kelihatan komentarnya. Kalian ini ada tips sedikit, itu ada extension ya, namanya itu apa? Better comment gitu ya. Pokoknya ada extension yang dia bisa kita kalau pakai tanda seru di sininya atau tanda tanya atau tanda bintang bisa berubah tuh tergantung dari jenis komentarnya mau segimana gitu. Biar kelihatannya aja gitu bagus, nggak berpengaruh apa-apa ke codingannya. Namanya itu mana ya? Comment, better comment. Dari B berarti ya. A, B. Nah ini ya, better comment. Kalian bisa pakai ini biar sama gitu atau enggak juga nggak apa-apa sih, biar kelihatan keren aja. Oke, dah nih. Better comments. Terus kita bikin variabelnya ya, variabel untuk nampung tinggi badan, berat badan, terus apalagi usia ya, terus apalagi sih udah usia tuh tadi teh. Coba kita scroll deh, kita lihat gender ya, gender sama untuk hasilnya ya, berarti si BMR-nya. Oke, kita bikin, inget waktu itu kan cara bikin variabel itu gini ya, kita kasih komentar dulu deh, misalnya ini variabel untuk tinggi badan. Oke, kita bikin ya langsung. Kita pakai apa nih tipe datanya kan ya? Tipe datanya mungkin karena tinggi badan kan sentimeter ya, berarti kan angkanya bilangan bulat gitu, antara 170 atau 160 cm kayak gitu kan ya. Jadi kita pakai integer aja. Terus kasih nama variabelnya boleh full gitu ya, tinggi badan gini. Pakai underscore kalau mau ini. Nah, jangan dulu diisi apa-apa karena kan kita mau inisialisasi aja untuk nanti si usernya gitu yang ngisiin, kita ngambil inputnya nanti ditaruh ke sini gitu ya. Oke, selanjutnya itu variabel untuk tinggi badan, kita bikin variabel untuk berat badan. Oke, kita pakai integer juga karena kan 50 kilo gitu ya, nggak usah pakai koma deh ya, kita pakainya bilangan bulat aja, jadi berat badan. Terus kita bikin lagi variabel untuk usia. Berarti kalau usia kan 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun itu juga bilangan bulat ya. Jadi kita pakai integer lagi aja. Usia. Salah. Usia ya. Yes ya. Oke, siap. Oke nih, udah ya variabel-variabel utamanya udah. Kita bikin lagi variabel apa nih untuk gender ya. Karena kan kita mau ngambil antara satu atau dua aja, jadi kita pakainya integer aja deh ya, integer gender gitu. Oke, atau jenis kelamin juga boleh sih, tapi biar singkat kita gender aja lah ya. Oke, itu untuk gender. Nah baru ini nih variabel untuk hasil kalkulasi BMR gitu ya. Kita bikin lagi, mungkin karena kalkulasi BMR bisa aja hasilnya koma kan ya, kalau kita lihat nih di rumusnya tuh, dia kan ada komanya ya, di sini ada 13,7 sama 6,8. Jadi kan pasti hasilnya bilangan desimal, jadi mungkin kita pakainya float aja ya, biar bisa nampung bilangan desimalnya. Float BMR deh ya, untuk dia nampung hasil dari kalkulasi BMR-nya. Nah terakhir nih variabel untuk hasil total kebutuhan kalori hariannya mana ya? Ini ya, kalkulasi kebutuhan kalori harian panjang jadilah kalkulasi total kebutuhan kalori harian. Oke, sip. Oke, nih ya udah. Belum, kita bikin float lagi hasil gitu ya.
atau singkatannya apa yang enaknya, KKH gitu nggak enakan, udahlah hasil aja, variabel hasil, jadi untuk nampung hasil dari semuanya gitu yang nanti mau dikeluarin ke usernya ya. Oke, ini udah beres nih, kita beres bikin inisialisasi variabel, ada untuk tinggi badan, ada untuk berat badan, usia, dan lain-lain lah ya. Ini kita satuin aja deh. Nah, oke, sip nih. Nah ya, ini untuk inisialisasi variabel, ada yang ketinggalan di sini. Atau kita lanjut bisa. Ini tar. Ini kok ada di sini nih, salah kayaknya. Nah, oke. Oke. Nah, habis ya, kita habis bikin yang inisialisasi variabel, baru ke output main menunya. Atau kita compile dulu deh ya, coba. Harusnya nggak error apa-apa sih. Oke, ini kita clear dulu. Cara nge-compile inget G++, nama filenya apa nih, kita lihat. Aduh, tar. Kita lihat kan ini nama filenya itu main.cpp ya. Berarti kita langsung aja tulis main.cpp, nama filenya mau apa ya, -o itu untuk nama file hasil compile-nya, misalnya main juga gitu. Lihat nih di sini. Ya nanti harusnya ada tuh kan, langsung muncul ya main.x. Kita langsung panggil aja, harusnya belum ada apa-apa ya. Nah tuh masih kosong ya, karena memang belum tampil apa-apa. Oke, udah berhasil nih di compile, nggak ada yang error karena ini udah sesuai semua ya, nggak ada yang error. Selanjutnya bentar, ini aku kebawahin dulu deh. Nah oke, selanjutnya kita ke output main menu nih ya. Output main menunya gimana ya biar bagus gitu, kayak gini deh. Misalnya si out kan ya, untuk ngeluarin tampilan atau teks ke konsol, itu console out. Misalnya gini deh, kita kasih kayak border gitu ya, kita kasih border gitu misalnya. Nah oke, ini /n ini untuk enter ya, kan bisa aja gitu atau bisa aja pakai n line kan ya, tapi kita pakai \n aja biar simple ya. Oke, baru kita see out lagi. Oke, gimana kalau gini deh, gini gitu ya. Oke, namanya itu program kalkulasi BMR gitu ya. Oke, ini kita kasih oke, kurang panjang ya. Ya udah, kalau kurang panjang mah 2 aja ini, terus juga 2, terus ini kita kasih gini. Nah oke, baru ini kita copy paste deh ya. Oh jangan lupa ini kita kasih enter dulu. Oke, salah, harusnya yang ini ya. Nah yang ini kita copy paste di bawahnya. Nah oke, kita coba lihat nih ya tampilannya kayak gimana. Harusnya keren nih, jadi ada kayak kayak apa, ini border gitu ceritanya. Kita lihat nih ya, -o main. Oke, di compile dulu ya, habis di save di compile baru kita lihat. Oke, nah udah tuh ya, ada nih program kalkulasi basal metabolic rate atau BMR. Oke, sip, udah beres nih. Kita udah beres nih bikin main menu, tinggal kita ngambil input berat badan dari si usernya ya dalam kilogram. Oke, biar ada spasi gitu ya, ada enter lagi, kita kasih si out lagi deh, tapi inline gitu. Jadi dikasih spasi gitu, abis kita nampilin ini kita kasih spasi di sini. Oke, kita langsung ke input berat badan ya dalam kilogram. Cara inputnya, sebelum kita minta input kita keluarin dulu gitu, masukkan berat badan gitu ya, tampilan teksnya. Oke, jadi kita tinggal see out aja. Gimana, gini deh ya, biar sama kayak yang atasnya gitu, 2 kali gini. Oke, nih kayak gini. Terus teksnya masukkan berat badan dulu ya, berat badan -2 gitu. Oke, udah nih ya, kita titik koma jangan lupa.
Baru kita, nah abis kita nge-console out, kalau kita mau ngambil input kan inget waktu itu pakai console input ya, jadi pakai cin. Oke, kita di sini aja langsung cin, tapi arah tanda panahnya itu kan tadi ke kiri ya, kalau yang cout, yang cin itu dia ke kanan gini nih. Nah cin ini kita masukin kemana? Kita masukin, karena ini berat badan ya, berarti kita masukin ke sini ya nih, ke variabel untuk berat badan yang berat underscore badan ini. Kita tinggal tulis aja lagi variabelnya, karena udah kita deklarasi nih, kalau karena udah kita inisialisasi, nanti dia ada di auto complete Visual Studio Code-nya nih, berat badan gitu. Kalian bisa langsung klik atau ya kita tulis juga bisa sih. Nah, oke, titik koma. Oke, kita lihat dulu ya, kita coba lihat langsung berat badan. Oke, nah jadi abis kita nge-input terus kita coba lihat masuk nggak nih, bener nggak sih masuk yang kita masukin itu ke berat badan. Kita coba ya lihat, ini kita clear dulu, terus kita compile ya, terus kita lihat nih. Oke, udah lumayan lah ya, kelihatan bagus nih. Program kalkulasi BMR, masukkan berat badan. Oke, misalnya berapa, 50 gitu kilo ya. Oh ya, kita kasih tahu harusnya berat badan dalam kilogram gitu ya nanti deh abis ini. Kalau kita enter nih, keluar nih ya 50 tuh. Kalau kita coba lagi misalnya 100 gitu, 100 kilo ya. Nah, dia juga berubah nih ya jadi 100. Oke, jadi udah masuk nih ya ke variabel berat badan. Oke, sip. Ini kita hapus aja karena kan ini cuma ngecek doang. Dan ini mungkin masukkan berat badan, kita pakai tanda kurung kilogram gitu ya. Jadi biar usernya tahu oh dalam kilogram gitu ya. Jadi nggak masukin, tadi kan misalnya malah masukin dalam gram gitu, jadi dalam, jadi 5.000 gram gitu, jadi 50.000 gram gitu kan. Jadi kita kasih tahu aja di sini dalam kilogram. Oke, karena kita inputnya sama ya, jadi ini kita bisa copy paste sih. Nih yang ini untuk kita ngambil input dari tinggi badan si usernya ini ya. Oke, nah tapi kita ubah nih di sini jadi tinggi badan dan dalam sentimeter ya. Nah ini juga kita ganti jadi tinggi underscore badan. Oke, udah nih ya. Kita coba lagi, kita copy ini untuk yang usia. Masukkan usia Anda dalam tahun gitu ya. Oke, kita ganti aja ini jadi usia ya. Oke, udah nih ya, kita udah ngambil input berat badan, ngambil input tinggi badan, terus kita juga udah ngambil input usia. Kita coba cek deh ya. Oke, ini kita clear aja. Terus kita coba G++ ya, kita compile lagi. Oke, kalau kayak gini berarti kan gak ada yang error ya. Kita langsung panggil aja. Nah, oke, masukkan berat badan Anda 50 gitu ya. Oke, terus masukkan tinggi badan Anda berapa? 170 gitu. Oke, masukkan usia Anda dalam tahun. Oke, 18 gitu. Nah, udah deh berhenti karena kan memang belum diselesain ya tadi di code-nya. Yang penting udah jalan nih ya. Inputnya udah lumayan keren lah ya, ada dekorasinya sedikit. Oke, sip. Oke, ini untuk input udah. Tinggal kita input gender ya, satu lagi jangan lupa nih input gender, cuman karena kan gender ini agak complicated ya, agak harus diberi instruksi lebih lanjut nih si usernya biar tahu kalau satu itu untuk laki-laki dan dua itu untuk perempuan. Oke, jadi mungkin kita copy paste aja. Nah, tapi kita coba ubah mungkin di sininya ya. Kayak yang atasnya deh nih, kayak yang ini ya. Kita copy aja. Terus kita taruh di sini. Oke. Oke, terus kita mungkin see out lagi. Untuk instruksinya ya. Instruksinya kayak gimana ya? Gini deh. Oke, masukkan gender Anda, atau instruksi deh ya, kita kasih judul gede gitu, instruksi. Oke, ini biar sama 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6. Oke, di tengah. Sip. Kita pakai inline jangan lupa. Sip, udah. Oke, instruksinya kayak gini berarti ya. Instruksinya kita tulis misalnya yang pertama gitu ya. K1 untuk
laki-laki. Oke. Angka 2 untuk perempuan. Oke, ini kebanyakan. Oke, kita bikin di baris baru aja deh. Ini ngehalangin nih Visual Studio Code. Oke. Nah, oke. Inline, sip. Ya, ini harus di ketengahin dong. Atau udah ya di ujung aja deh ini. Nah, gini ya. Satu untuk laki-laki. Nah, kita copy paste ya. Tadi aku kayaknya kecepatan deh pakai fitur Visual Studio Code-nya. Oke, kita copy aja nih, Ctrl C, terus kita Ctrl V, baru kita kasih di bawahnya 2 untuk perempuan. Oke, pas lagi ya. Oke, sip. Udah nih, kita copy paste juga deh ininya di bawahnya biar ketutup gitu. Set, aduh duh. Nah, oke. Instruksi laki-laki untuk nomor 1 ya, perempuan untuk nomor 2. Nah, baru deh kita instruksi pertamanya nih. Masukkan gender Anda sesuai nomor. Oke, gitu ya. Sip. Kita titik 2 aja di sini, titik koma aja langsung karena nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai inline biar nanti kita nge-inputnya itu di sebelahnya gitu. Oke, ini untuk yang gender ya nih. Udah nih ngambil input berat badan ini. Ini untuk yang gender. Kita coba lihat deh hasilnya. Apakah ada yang error? Harusnya enggak ya. Main.cpp -o main. Oke, udah berhasil. Kita coba main. Nah, oke. Program kalkulasi BMR. Kita masukin berat badannya 55 gitu. Tinggi badan 170, usia 50 tahun gitu ya. Nah, baru nih ada instruksi. Atau kita kasih spasi deh ya nanti di sini nih. Biar kayak yang di atasnya nih ada spasinya kan. Di sini harusnya mungkin kalau pakai spasi lagi jadi kelihatan gitu instruksinya ya. Oke, sama di sini juga mungkin. Oke. Ya, kayak misalnya nomor 3 gitu. Ngaco nih. Oke, kita coba deh ini di sini. Jadi kita nggak usah pakai yang ini. Kita ganti aja jadi inline gitu ya. Biar spasi. Baru di bawahnya juga. Di sini nih. See out inline. Oke. Oke, mungkin ini komentarnya kita taruh di bawah aja deh ya. Situ, oke, sip. Coba kita lihat. Kita clear dulu ya. Nah, kalau kita mau lihat itu kita harus compile dulu ya, nggak bisa langsung dipanggil gitu si main.exe-nya karena kan itu yang sebelumnya, sedangkan kita udah nge-save file yang baru gitu, jadi harus di-compile lagi. Oke. Kita coba nih ya main.exe. Nah, oke. 55, masukkan tinggi 170, usia 18 gitu. Nah, baru kan ada spasinya ya, ada enternya gitu. Instruksi, oke, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Masukkan gender Anda sesuai nomor katanya. Oke, nomor 1 deh. Nah, udah deh berhenti. Karena kan memang belum dilanjutin ya. Nah, kita udah sampai ke input ya. Kita tinggal ngecek gendernya nih, apakah dia angka 1, angka 2, atau malah angka 3, atau malah huruf gitu ya. Nanti kita ngecek gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Hmm? Di mana ya? Oh iya, ya maaf maaf. Lupa harusnya gender ya. Oke, pinter pinter. Nice. Ya ya, harusnya gender di sini ya. Ya, nanti ketimpa ini usianya. Nanti ada error sih. Oke, makasih ya Aljihar udah ngingetin. Ya ya. Jadi di sininya gender ya, jangan lupa nih. Tadi abis copy paste ya lupa diganti. Oke. Udah ya bener nih. Ini kan berat badan, ini tinggi badan, ini usia, ini gender ya. Oke, sip. Oke. Mungkin ini kita kasih tanda seru lagi deh biar merah. Oke, sip. Oke. Nah, selanjutnya kita mengecek nih ya. Ngecek gender gitu ya. 1 untuk laki-laki. Cara ngecek gimana? Kalau waktu itu kan kita pakai if ya. Pakai pengkondisian if. Bisa pakai switch juga bisa, tapi kita pakai if aja dulu deh ya. Coba.
Oke, misalnya jika ya, apa nih? Jika apa coba? Ada yang udah tahu gitu jika apa? Berarti jika si gendernya satu gitu, nanti masuk ke sini ya. Jika gendernya dua, nanti ke bawahnya lagi ke perempuan gitu berarti kan ya. Oke, berarti di dalam kurung kurawalnya, di dalam kurung biasanya ini kita taruh gender ya. Untuk ngecek gendernya berarti gender. Cara ngecek perbandingan sama dengan itu gimana kan pakai dua ya sama dengannya nih. Nah, dua gini. Oke, ini gender sama dengannya 2, baru berapa? Angka 1 ya untuk laki-laki, jadi kita taruh angka 1 di sini. Nah, oke, baru deh kita kurung kurawal untuk kita taruh perintahnya nanti di dalam body sini nih. Jadi ini kita masukin ke dalam aja. Nah, oke, sip. Udah ya, ini untuk yang satu adalah untuk laki-laki ya. Jadi ini gender sama dengan bukan sama dengan ya, sebanding sama 1 gitu. Nanti masuk ke sini. Kita coba deh ya. Kita coba dulu, misalnya kita see out aja ngasal gitu ya. Oke, masuk ke laki-laki. Kita coba aja dulu, nggak usah diikutin dulu ya, ini kita coba aja. Oke, kita coba nih ya. Kita clear, di save jangan lupa, baru kita compile lagi. Atau kita pakai ini aja nih, nge-history pakai tanda panah yang atas di keyboard. Nanti kita bisa lihat history kita ngetikin apa di terminalnya. Oke, baru kita panggil. Nah, kita masukin 170, ini mah ngasal dulu aja karena kan belum jalan ya. Nah, ini kita masukin di sini angka 1 ya biar masuk ke if-nya. Kita coba nih angka 1. Nah, oke tuh ada ya. Oke, masuk ke laki-laki katanya. Kita coba lagi nih. Kita clear dulu. Gimana kalau angka 2 ya? Harusnya nggak tampil ya si itunya. Aduh, ngebug tuh kan. Ntar malah pakai minus lagi. Oke, bentar kita masukin 10 aja dulu. 10. Oke. Nah, kita masukin angka 2 di sini. Nah, udah tuh dia langsung nggak tampil ya si masuk ke laki-lakinya karena kan tadi memang dia ngeceknya cuma angka 1 doang. Oke. Sip. Kita langsung aja bikin kalkulasinya nih di sini di BMR-nya. Berarti kan pakai rumusnya itu ya. Kita lihat rumusnya. Oke nih, untuk laki-laki dewasa di sini. Oh ya, lupa belum dipencet lagi. Nah, sip. Untuk laki-laki dewasa ini BMR-nya sama dengan 66 ditambah 13,7 dikali BB itu berat badan ya. BB sama ditambah 5 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 6,8 dikali usia. Oke, ini Heikal kayaknya aku tahu deh kesalahan kamu yang waktu itu tuh si komanya kamu malah pakai koma gitu. Harusnya kalau desimal di pemrograman itu biasanya dia pakai titik bukan pakai koma, jadi hasilnya agak ngaco waktu itu. Kalorinya kenapa kecil banget gitu, dia sering aktif tapi kalorinya cuma 1000, itu aneh banget. Itu kayaknya salahnya di situ deh. Oke, jadi kalau mau koma itu kita pakainya titik nih di sini. Pakai titik. Jangan koma kayak gini. Kalau koma kayak gini dia nggak nganggap ini desimal, dia nganggapnya kayak 13 atau ya 7 gitu. Nah, kalau pakai titik mah ya udah 13,7 gitu. Oke, ini udah di copy paste. Kita kasih ini dulu deh, apa? Titik koma ya. Nah, baru kita ubah aja nih si BB-nya jadi nama variabel kita kan tadi bukan BB ya, tapi berat badan. Oke. Baru yang tinggi badannya juga kita ubah jadi tinggi badan ya. Oke. Yang usia mah tetap usia, tapi kan tadi inget tuh usianya hurufnya kecil ya, U-nya. Nih, tuh kecil. Berarti di sini juga harus kecil karena ini bakalan ngebug. Nanti dia ngeceknya case sensitif soalnya. Oke, ini udah kita ngekalkulasiin BMR-nya. Kita bisa langsung lihat sih. Kita coba nih ya. Kita see out. Oke, tar jangan di sini deh see outnya. Sini aja. See out BMR. Oh ya, ini kenapa kita bisa pakai BMR di sini karena kan tadi ingat kita udah ngedeklarasiin ini nih variabel untuk BMR ya. Jadi nanti pas hasil kalkulasi 66 ditambah ini dikurang ini. Ini kok ada kotaknya gini sih? Oh, ini harus minusnya biasa ya. Nah, oke. Pas copy paste hati-hati ya. Ini minusnya harus kita ubah dulu ke minus biasa kayaknya. Soalnya karakter yang dari sininya dia nganggep ini minusnya minus yang panjang gitu loh, yang strip yang lebih panjang dari biasanya. Jadi dia tadi ada kotaknya gitu. Error katanya, ini bukan operasi katanya. Oke, udah ya, ini dibenerin jadi minus. Baru kita coba lihat nih ya. Kita compile dulu jangan lupa.
G++ main.cpp output main. Oh, itu untuk output ya singkatannya. Kalau nggak salah sih. Biar gampang inget aja gitu. Oh, itu output gitu ya. Oke, kita coba panggil main.executable file. Nah, kita masukin nih. Berat badan 170 cm. Salah. Ya udahlah biarin tanggung. Tinggi badan 170. Ngasal lagi ini. Kita keluar dulu deh, jadian lagi. Jangan ngasal ah. Oke, kita jadian lagi ya. Tadi salah, berat badan 170. Oke, berat badan 55 gitu ya. 55 kg. Oke, baru tinggi badan 170. Oke, baru usia Anda 17 gitu ya. Oke, instruksi masukkan laki-laki untuk nomor 1, 2 untuk perempuan. Oke, karena tadi kita baru bikinnya juga baru laki-laki ya. Jadi kalau kita ketikin 2, ini nggak akan jalan tadi yang sebelumnya. Jadi kita coba ketikin 1 deh. Oke. Nah, langsung tampil tuh ya. BMR-nya ini 1553,9. Belum jadi kalori ya, karena ini masih dalam keadaan tidur gitu. Kalau BMR mah kalau nggak salah dia kalori yang dibutuhkan ketika kita mau tidur gitu, mau istirahat. Jadi biar untuk hariannya kita harus dikaliin nih, ada satu proses lagi. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke proses kalkulasi kebutuhan kalori harian? Sekarang aku minum dulu. Oke, kita lanjut lah ya. Nggak ada yang mau ditanya ini. Udah bisa sama ya semuanya. Nggak ada yang error. Kalau ada yang error pasti cek aja, mungkin ada yang salah titik koma atau ada yang salah sintaks gitu ya. Oke. Kita lanjut nih, proses kalkulasi kebutuhan kalori harian. Kita lihat dulu di PPT-nya, panduannya. Nah, ternyata rumus total kebutuhan kalori hariannya itu kita harus ngecek juga 5 kali ya. Jadi kalau si orangnya itu tidak aktif ya atau kurang aktif mungkin ya, itu BMR-nya harus dikali 1,2. Kalau cukup aktif dikali 1,375, kalau aktif 1,55 dan seterusnya lah ya. Jadi kita harus kasih instruksi juga nih. Hey, kalian kalau tidak aktif ketik nomor 1 gitu ya. Kalau aktif ketik nomor 3. Sama lah ya kayak yang tadi gender gitu kita bikinnya lah ya. Oke, ini kita copy paste aja gitu ya. Kita copy paste biar nanti kita bisa lihat di Visual Studio Code-nya. Copy. Oke, terus kita kasih multi line deh ya, multi line komentarnya nih. Oke, kita paste ke sini. Oke nih ya, udah ya, proses kalkulasi kebutuhan kalori harian. Oke. Berarti kita harus gimana? See out dulu berarti ya untuk ngasih instruksinya. Sama kayak yang tadi ini nih. Nah, ini instruksi gitu. Kita copy paste aja deh ya. Oke, instruksi. Tuh 2 3 4, tuh 2 3 4. Karena ini bakalan panjang nih. Oke, baru deh kita kasih nomornya ya. Set set set. Oke. 1 gitu ya. Kita copy paste aja ini. Tidak aktif atau mungkin ya kayak pegawai kantoran gitu yang duduk aja gitu. Maksudnya tidak aktif. Oke, ini 1 2 biar di tengah ya, biar simetris. Oke, baik, kita kasih ini sip. Mudah-mudahan cukup ya, atau kayaknya ini nomor 2 lumayan panjang nih. Jadi mungkin kita tambahin lagi deh. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Panjang banget nih. Oke, enggak apa-apa. Sip. Kita kasih n-line jangan lupa biar nanti muncul di baris baru. Oke, ini kita copy paste aja ya. Copy paste lagi 3 4 5 gitu ya. Baru yang ini nomor 2 ya. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Oke. Baru kita ubah ini jadi cukup aktif. Ininya kita copy aja deh. Oke. Oke, ini jadi panjang, kita backspace aja ya biar mundur. Baru yang aktif juga nih. Ini rumusnya nggak usah ya, nanti rumusnya dipakai buat kalkulasi. Kita nggak usah ngasih lihat user rumusnya gini gitu, malah pusing nanti user apa ini kok ada rumusnya di sini.
Oke, kita kasih instruksi ini aja, keterangan nomor satu apa gitu, nomor dua apa gitu ya, jadi rumusnya ini nggak usah. Oke, baru nomor 4 itu 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, terakhir ekstra aktif ya, yang sering olahraga nih. Oke, itu 2 3 4. Oke, sip. Kita tutup deh ya. Ini kita tutup pakai yang tadi ini nih. Nah, ini kita copy paste aja lagi di bawahnya sini. Set. Oke, nah ini kurang panjang nih, kita tambahin aja. Sip. Oke. Oke, sip ya. Kita kasih enter juga deh nih, kayak yang ini ya. Kita kasih enter si out and line, sama atasnya juga deh ya, kita kasih enter di sini nih. Nah, di sini kasih enter, terus di bawahnya juga kita kasih enter. Kita kasih instruksi dulu deh. Instruksi apa? Keaktifan gitu ya, tingkat aktivitas. Oke. Kalau ini kita kasih juga tanda seru, proses kalkulasi BMR, ini instruksi tingkat aktivitas. Ada yang kelupaan nih, kita belum bikin variabel untuk nampung tingkat aktivitas kitanya ya. Untuk nampung ini nanti ngetikin nomor 1, ngetikin nomor 2, 3, 4 atau 5, mau disimpan di mana kan ya? Belum bikin kita nih, lupa. Oke, jadi ada 7 ya. Kita tambah lagi nih di sini, mungkin di bawah gender lah ya. Kita bikin variabel untuk tingkat keaktifan deh ya, keaktifan. Pakai F, pakai V sih, pakai F ya, keaktivitas. Iya ya, pakai F ya. Ya udahlah, bodo amat. Integernya apa nih namanya? Aktivitas gitu ya. Perasaan pakai V deh, keaktifan. Ya udahlah, biarin. Bingung. Oke, integer aktivitas gitu ya. Atau jangan aktivitas deh. Samain aja kayak yang atasnya, keaktifan. Oke, siap. Ini ya, udah. Kok belum berubah warna? Mungkin nggak tahu, nanti ini juga nggak berubah ya warnanya. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, apa nih selanjutnya? Oh ya, kita kasih in ya. Oh enggak, kita kasih instruksi dulu gitu. Kayak yang ini nih, kayak yang gender ini tadi ya. Nah ini ya, input gender gitu. Kita copy paste aja nih. Sama komentarnya kita juga mau pakai. Oke. Oke, ini kalian select aja terus tekan tab biar ke indentasi. Ini input ke aktifan ya. Ini nggak usah pakai instruksinya. Oke, masukkan gimana ya? Masukkan tingkat keaktifan Anda sesuai nomor. Oke. Ini kita ganti jadi keaktifan ya. Oke. Udah nih, kita udah ngecek keaktifan. Nah, terus gimana dong ini ya? Kita mau ngecek, berarti kita pakai if lagi ya. Ngecek untuk nomor 1, ngecek untuk nomor 2, ngecek untuk nomor 3, 4 dan 5 gitu ya. Oke. Tapi kita coba lihat dulu deh ya. Kita coba misalnya dikali berapa nih, dikali, nggak usah dikali deh, kita see out dulu aja langsung. BMR sama dengan gitu, BMR terus kalori. Oke, kita coba lihat dulu deh apakah berhasil atau gimana nih. Oke, kita coba panggil. Oke, masukkan berat badan dalam kilogram, tinggi badan, usia. Nah, ini masuk ke laki-laki. Nah, ada instruksi lagi ya. Setelah masuk ke laki-laki ada instruksi lagi nih, masukkan tingkat keaktifan Anda sesuai nomor. Misalnya nomor 1 gitu. Apa yang terjadi? Masih sama ya. BMR-nya belum kita kaliin, masih yang tadi 1553,9 kalori. Oke, kita clear dulu deh. Kok gini? Aduh duh. Oke. Oke, sip. Selanjutnya kita tinggal ya udah kita cek aja keaktifannya gitu. Pakai if ya. If jika keaktifan itu sama dengan 1 gitu ya. Berarti apa?
Berarti gini ya, kita kan mau naruh di hasil ya, berarti kan tinggal dikali aja gitu ya. BMR dikali berapa tadi yang keaktifannya 1? 1,2 ya untuk yang keaktifannya 1,2. Ingat pakai titik ya, bukan pakai koma. Nah, kalau gini doang kayaknya nggak akan berhasil ya. Kalau kita coba aja nih ya, harusnya nggak akan berhasil. Kita coba nih, misalnya di sebelumnya kita see out juga BMR-nya, baru di bawahnya kita lihat BMR-nya. Harusnya nggak berubah karena ya kita lihat dulu aja deh buat pembuktian ya. Oke, kita compile dulu. Nah, kita masukin, misalnya tadi berapa, 18, 17 gitu. Masukkan tingkat keaktifan 1 gitu ya, biar masuk tadi kan ke 1. Nah, tuh kan masih sama ya, karena dia meskipun kita di sininya udah kelihatannya dikaliin gitu ya, BMR dikali 1,2, tapi ini nggak berubah. Kenapa? Karena dia cuman ya udah dikaliin doang gitu, nggak ditaruh ke variabel apa-apa gitu, cuman ya udah dikali 2 gitu. Kecuali kalau di sini kita kali 2 nih, 1,2 gitu. Nah, kalau di sini baru bisa, karena kan oke, kita kali ini BMR-nya 1,2 sama 1,2, baru nanti kita tampilin ke konsol. Kalau ini kan ya udah dikaliin doang gitu, hilang, nggak tahu hasilnya mah kemana gitu ya. Jadi biar hasilnya bisa disimpan, kita kan udah bikin nih variabel, mana tadi tuh variabel ini ya, variabel untuk hasil kalkulasi. Nah, ada nih. Jadi kita harus pakai hasil di sini ya. Hasil sama dengan BMR yang dikali 1,2, baru nanti kita di sininya bukan BMR tapi hasilnya nih. Kalau kita lihat nih ya, sekarang dia berubah nih. Oke, tadi kan berapa? 1553,9. Kita coba compile lagi ya. Habis ini kita compile, baru kita panggil. Tadi itu 55, tingginya 170, 17, 1, 1 ya. Nah, kalau kalian lihat nih berubah nih, yang tadi 1553 sekarang naik jadi 1800 nih ya. Oke, udah berhasil nih. Kita tinggal bikin aja untuk yang lainnya ya. Untuk yang nomor 2, untuk yang 3, untuk yang 4 dan seterusnya. Oke. Kita langsung aja, mana nih? Di sini ya. Berarti kalau keaktifannya 1 ya masuk ke sini. Else if ya, untuk kalau enggak 1 kita coba cek lagi gitu. Keaktifan sama dengan 2 ya. Baru kita, atau bisa sih kayak gini biar enak gitu, bisa, tapi aku lebih sukanya kayak gini sih. Nah, oke, ini kita copy paste aja ya karena sama kan. Oke, hasilnya tapi ini jadi berapa tadi? Yang nomor 2 itu 375 ya. Oke, kita bikin lagi else if keaktifan sama dengan 3, maka nih kita masukin jadi 5 ya, 55 gitu. Ya, 55. Baru yang keempatnya else if keaktifan sama dengan 4, masuknya ke sini ya. 375 ya. 725 ya, 725. 725. Oke. Terakhir else if masuk ke 5 ya. Berarti ininya yang 5 berapa? 1,9 ya, 1,9. Oke, ini ya rumus untuk kalkulasinya tadi mana ya? Oh, ini nih. Ini harusnya di bawah nih. Ini juga kita hapus aja karena udah digunain. Nah, jadi tinggal segini. Boleh ini kita keluarin di sini. Nah, baru kita kasih tanda seru lagi. Sip. Nah, input keaktifan ini baru proses kalkulasi kebutuhan kalori hariannya. Jangan lupa titik koma ya ini. Oke, sip. Hasilnya coba deh kita lihat yang berapa, misalnya jadi 3 gitu ya. Kita coba. Tapi agak panjang nih cara ngeceknya, nggak apa-apa lah. Kita cek aja. Oke, J++. Berat badan 55, tinggi 170,
usia tadi berapa? 17 ya. Ininya 1 karena yang 2 kita belum bikin ya. Kita masuk 1 aja dulu. Nah, baru ini instruksi keaktifannya. Tadi kan 1. Kita coba deh misalnya 2 gitu ya. Nah, 2000 tuh. Baru sekarang make sense ya, 2000 kalori. Kalau yang kemarin yang Haikal itu 1000 kalori nggak masuk akal gitu. 1000 kalori di cukup aktif itu kurang deh kayaknya. Ternyata yang salah itunya ya, titik koma si kalkulasi komanya itu. Oke. Kita coba lagi deh ya. Misalnya tadi kan 2 nih, sekarang kita coba ya kita clear dulu deh biar nggak pusing. Oke. Nggak usah di compile ya, kita coba aja langsung. 55 170. Usia berapa tadi, 17 ya, laki-laki. Nah tadi kan 2 ya, 2 itu sekitar 2000-an tadi ya. Kalau kita 5 nih gimana nih, biasanya lebih dari 2000 sih harusnya ya, atau enggak ya, kita coba deh. Nah udah lumayan ya, tadi kan 2200 berapa, ini nih 2900 ya kalori. Oke, udah berhasil nih program kita. Ya udah tinggal kita bikin untuk yang perempuan ya, untuk yang perempuan sama untuk peringatan gitu, misalnya si usernya masukin angka 3 atau lebih gitu ya, di gimanain gitu nanti. Oke, kita coba deh ya langsung karena ini udah beres. Oh iya, kita jangan lupa ini keluarin dulu ya hasilnya. Jadi di sini nih, sini, atau hasilnya karena sama ya, karena sama semua. Jadi oke, udah deh kalkulasinya udah sampai sini aja. Nah, ini ya. Tuh, ini tanda kurung kurawal untuk yang if di atas ini ya nih. Sebaris tuh. Oke. Berarti kita bikin di sini apa nih? Else if ya. Untuk masuk ke yang perempuan ya. Jadi else if perempuan T berapa? 2 ya tadi. Gender sama dengan 2. Oke, ini kita katasin deh. Nah, 2 adalah untuk perempuan. Ini sebenarnya else if-nya bisa ditaruh di sini atau di sini juga bisa, bebas sih. Tapi aku di sini aja deh ya, biar kenapa nggak if aja gitu ya. Ya bisa sih gini juga, tapi mending else if aja karena nanti kan dia ngecek yang atas dulu baru dia ngecek yang kedua. Kalau misalnya gini sama aja sih, tapi kalau misalnya nanti nomornya kayak kondisinya ada yang sama gitu ya, dia bakalan masuk dua-duanya gitu. Jadi mending else if aja biar aman. Oke, nah kita masuk nih kalkulasinya. Udah ya, tinggal kita copy paste aja tadi yang di atas karena kan sama ya, cuman beda rumusnya doang ya. Kita taruh ini di sini. Ini udah pakai tanda seru. Oke. Nah, ini nih dari sini ya. Dari proses kalkulasi BMR sampai ya sampai ini keaktifan ini nih. Nah. Oke, sampai keaktifan ini ya. Baru ini kita Ctrl V. Nah, udah nih ya. Nah, kita tinggal ubah ininya aja nih, si BMR ininya. Kita tinggal ubah sesuai rumus yang untuk perempuan ini nih. 655, copy paste aja deh. Oke, sini kita ganti set. Oke, 655, kita ganti berat badannya. Berat badan. Terus tinggi badan ya. Oke, terus usia mah udah tinggal ganti huruf U aja. Dan ini nih minusnya tuh. Minusnya ada kotak kuning gini nih. Dia nggak dikenalin, harusnya minusnya kita ketik lagi ulang aja minus. Nah, kalau kalian pakai tema yang sama harusnya warnanya juga jadi sama yang plus ini nih ya. Oke. Oke, ini udah ya, udah beres sih. Ini juga udah sama, tinggal kita peringatannya belum ya. Oke. Kalau misalnya peringatannya di sini berarti kalorinya nggak akan gimana ya, Tara. Ya udah deh. Kita see outnya di sini aja deh ya. Jadi di sini kita langsung keluarin gitu. Output hasil kalkulasi semuanya. Oke, kita pakai dekorasi-dekorasian lagi deh biar bagus. Ini kita copy aja. Set, oke, ini kita ganti ya. Hasil BMR Anda. Bukan ya, bukan BMR sih. Kebutuhan kalori harian. Total kebutuhan kalori harian. Oke, ini kebesaran nih. Itu 234. Itu 234.
Oke, cukup lah ya segini mah. Oke, baru kita keluarin deh hasilnya di dalam. Nggak usah deh, di bawahnya aja deh. Oke, jadi di bawahnya kita langsung aja see out. Apa ya hasilnya? Atau langsung aja lah angkanya gitu ya. Jadi kita langsung aja di sini di insert lagi, yaitu hasil tadi ya. Hasil nih, hasil yang kalkulasi di sini. Hasil baru apa? Misalnya kita kasih instruksi kalori gitu ya, atau kal boleh. Tapi kalori aja deh. Biar jelas. Oke. Kalori titik gitu ya. Oke, sip. Oke, udah niat, tinggal mungkin kita kasih enter lagi deh di atasnya ya. Sama di bawahnya juga. Jadi ada enter sebelum dan sesudahnya. Oke, kita coba lihat. Tapi jangan dulu dicoba deh. Ini kita copy paste dulu ya. Untuk yang perempuan kan belum nih. Ini masih yang laki-laki nih. Masih di if yang laki-laki. Kita masuk ke if yang perempuan sini. Nah, oke, sini ya belum nih. Oke, kita paste aja. Nah, sama deh. Oke. Gak usah kita ubah ya nama variabelnya, karena kan sama-sama aja nama variabelnya. Oke. Oke, kita lihat ya. Nanti ini terakhir untuk kita kasih peringatan ini. Oke, kita coba lihat dulu deh program kita. Nggak bisa langsung dicek ya, karena kan ini masih yang tadi ya, masih main.x-nya. Kita harus compile dulu nih. Oke. Udah 56 menit, asal lama gini bikin ini, kirain bakalan sebentar. Oke, kita masukin berat badannya. Aduh, ketekan enter lagi. Kita masukin berat badannya berapa tadi? 55 ya, 55. Tinggi badan 170, 17. Laki-laki. Instruksi ini apa nih? Tingkat keaktifan Anda. Berapa cukup aktif gitu. Nah, hasil total kebutuhan kalori harian 2100 kalori. Ini kurang, ya udah deh, nanti dibenerin ya. Udah berhasil. Kita coba lagi untuk yang perempuan, berhasil nggak? Oke, kita coba nih 170. Tuh kan salah. Oke, kita jadian lagi deh. Nah, 55 gitu ya, sama deh ininya mah. Terus berapa titiknya? 17 ya. Nah, ini sekarang jadi angka 2 ya untuk perempuan. Nah, ininya masih sama. Kita cukup aktif juga deh, sama. Nah, agak beda ya. Kalau tadi kan yang kita itu 2000 kalorian, kalau yang perempuan dia lebih sedikit ya, 1900 kalorian. Oke, udah beres sih. Tapi ini kalau kalian lihat, misalnya kita masukin, oke, berat badannya mah sama gitu ya, tetap jalan gitu. Tapi pas kita masukin nah di sini ya, kita masukin angka lain gitu, misalnya 0 atau 100 gitu. Ya udah, dia malah berhenti gitu ya. Ya udah gitu, nggak ada apa-apa lah, nggak sesuai instruksi. Mungkin kita kasih peringatan dulu deh. Nih, kasih peringatan di sini else aja ya. Jadi kalau dia masukin angkanya itu selain yang 1 sama 2, jadi semua angka, atau mungkin dia malah masukin huruf gitu ya, nanti keluarnya di sini kita kasih see out aja. Ini kita kasih misalnya peringatan gitu ya. Nomor yang Anda masukkan tidak sesuai instruksi. Oke. Ini inline, gak usah pakai inline deh. Kita pakai ini aja, backslash n. Terus ini mungkin kita pakai spasi juga, sama di bawahnya juga. Nah, oke, kita lihat nih ya. Harusnya sekarang ada peringatannya. Jadi sebelum programnya keluar, dia ada peringatan dulu gitu. Compile dulu. Aduh, ada yang error katanya, apa nih? Kalau ada yang error kayak gini itu dibaca dulu ya, jangan langsung ada error apa nih, gimana nih gitu ya. Jangan tiba-tiba rusuh gimana gitu ya. Santai dulu aja nih, baca nih apa nih. In function main katanya ada yang error expected ini ya, titik koma nih. Kalau ada yang kayak gini pasti ada expected titik koma nih sebelum see out katanya. Ya, kayaknya aku lupa titik koma tadi. Di sini ya nih, di inline lupa titik koma. Kita kasih aja titik koma. Oke, udah berhasil nih. Kita coba. Nah, aman ya. Sip, kita coba lihat 55 kg, 170, usia 17. Nah, kita masukin angka berapa? 100 gitu ya. 1000 gitu.
peringatan nomor yang Anda masukkan tidak sesuai instruksi. Ya udah dia ngulang lagi programnya. Udah tiba-tiba langsung mati gitu ya. Oke, misalnya kalau tinggi badannya nggak dari sentimeter gimana nih ya? Misalnya kita huruf gitu. eh Tinggi. Nah, dia langsung mati juga ya, dia langsung karena dia nggak mau nerima si variabel yang kita deklarasiin kan itu integer ketika kita masukin karakter ya tinggi. Ini sebenarnya string sih tapi anggap karakter lah. Dia masuknya nggak diterima gitu di ya udahlah keluar gitu langsung ke bawah dia. Sama gendernya juga tadi kan nol ya karena nggak ada isinya jadi ini tampil nih si peringatan ini. Oke, ya udahlah ya, nggak usah dikasih instruksi. Mungkin kalian kasih instruksi peringatan aja yang berat badan sama yang tinggi badan sama usia juga bisa dikasih instruksi biar langsung mati gitu programnya atau gimana lah gitu yang bikin dia langsung nurut gitu ya usernya bebas. Oke, yang penting ini program kita udah beres ya. Kita coba sekali lagi deh yang beneran. Oke, kita misalnya berapa nih? Misalnya 100 kilo gitu ya. Tingginya 165 gitu. Usianya 18 gitu ya. Nah, ini misalnya laki-laki gitu ya. Oke, terus misalnya dia tidak aktif gitu. Satu. Nah, 2566 kalori atau ini dibagusin lagi aja deh ya, ini nih. Nah, ini kita kasih ini aja deh. Kita kasih instruksi adalah gitu ya. Atau langsung aja kalori gitu ya. Langsung aja deh kalori. Udah. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini berapa baris kita bikin ini? 145. Oke. Ini kita ya udah sih ini kita save aja dulu. Kita stop share screen atau aku copy nanti aja deh ya nanti. Stop share screen dulu aja deh. Aku mau istirahat dulu tar. Oke, beres nih kita udah coba implementasi dari pengkondisian ya. Pengkondisian dari C++ tentunya ini kita balikin dulu. Oke, nggak ada yang mau ditanyain lagi nih atau tadi ada yang error gitu? Atau udah bisa semua jalan semua program kalian? Oke, aman ya. Ntar coba aku deh. Nah, oke kalau nggak ada yang mau ditanyain ya udah dicukupkan sampai segini untuk pertemuan yang project pertama ini. Pertemuannya ya udah sampai sini aja gitu ya. Nah untuk next kita ke materi baru ya tentang pengulangan ya. Harusnya kenapa? Looping, looping ya. Dan harusnya itu sekarang sih looping, cuman kan karena kemarin agak tidak sesuai ekspektasi jadi ya udahlah nggak apa-apa. Mundur 1 minggu jadi loopingnya di tanggal berapa nanti ya untuk minggu depan itu kita belajar looping. Oke, itu seru tuh, itu lumayan seru juga. Nah abis looping juga nanti ada project juga kayak gini dan nanti projectnya nggak akan kayak yang kelompok udah bagi kemarin, mungkin kayak gini juga gitu ya. Aku liatin implementasi nyatanya terus nanti kalian aku kasih suruh bikin yang berbeda gitu, masih sama pakai pengulangan ya pakai looping tapi si projectnya beda gitu ya. Nanti kalian cobanya beda gitu dan sesuai kelompoknya deh ya, jadi kalian bisa diskusi sama kelompok-kelompoknya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nih sebelum benar-benar kita menutup kegiatan hari ini? Gak ada yang mau ditanyain nih, beneran. Udah hebat-hebat. Coba aku lihat dulu ini ada yang mengechat tidak? Tidak ya. Oke. Oke, ini udah. Oke. Gak ada nih beneran yang mau ditanyain. Oh ya, tadi belum di screenshot. Udah di screenshot belum? Udah ya? Aku nggak usah screenshot lagi lah ya. Atau screenshot aja deh buat cadangan. Nah, oke, jadi itu untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah mengikuti pada kegiatan kali ini dan
Mohon maaf kalau ada salah, kalau kecepatan juga ya tadi ngomongnya, kayaknya kecepatan tuh ini deh. Mudah-mudahan bisa diikuti lah ya, dan ini juga nanti ada rekamannya gitu. Dan mudah-mudahan nggak error ya suaranya. Mudah-mudahan nih. Harusnya enggak. Dan juga ya selamat berlibur dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.